Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik? Dan luar biasa ya? Sehat, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Oke, baik, sehat, luar biasa semuanya ya. Nah, pada pagi hari ini kita menjalankan pembelajaran. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Encik untuk memimpin doa kita di depan dan semuanya. Setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya. Di pertemuan sebelum itu yang tidak hadir siapa? Niklas. Alasannya apa Niklas? Kemana? Izin kemana? Oh ya, izin ke Wenake. Mengikuti lomba ya. Baik. Pada pertemuan kita hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Luar biasa ya. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita masih belajar tentang cerita pendek. Kita masih belajar tentang cerita pendek. Kalau sebelumnya kita mempelajari mengidentifikasi unsur pembangun teks. Nah, apa saja unsur pembangunnya? Yang masih ingat? Ada yang masih ingat unsur pembangunnya Maya? Intrinsik dan ekstrinsik. Oke, unsur intrinsiknya apa saja? Tema, penokohan, alur, apalagi latar, sudut pandang, dan amanat. Oke. Nah, unsur ekstrinsiknya apa? Tulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai, bukan lain-lain. Nilai-nilai. Baik. Itu pertemuan kita sebelumnya. Pada pertemuan kita hari ini kita masuk pada menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ya, menyimpulkan unsur-unsur. Berarti nanti ada teks, lalu diminta untuk menyimpulkan unsur yang membangun teks tersebut. Indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun ya dalam sebuah teks cerita pendek. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menilai unsur-unsur pembangun, menyimpulkan apa saja yang terkandung di dalam unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam sebuah teks cerita pendek. Setelah menyimpulkan, baru menilai apakah unsur-unsur pembangun itu lengkap atau tidak. Kemudian apakah unsur-unsur pembangun itu mampu membentuk cerita pendek yang baik atau tidak. Itu ya. Itu yang kita laksanakan pada pertemuan kedua ini. Nah, ada kata motivasinya. Orang yang tak pernah baca buku sama buruknya dengan orang yang tak bisa membaca buku.
Berarti orang yang tidak membaca buku sama buruknya, berarti kesimpulannya sama kemampuannya dengan orang yang tidak bisa membaca. Jadi kita harus apa? Membaca. Setiap hari kita harus belajar. Setiap hari kita harus membaca. Nah, bacalah teks cerita pendek yang berjudul Keadilan agar Anda dapat menyimpulkan dan menilai unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, sebelum masuk pada membaca teks tentang keadilan ini, Bapak akan membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok. Ya, ke dalam 4 kelompok. Berhitung mulai dari Maya ke depan. 1, Iki, 2, 3, 4. Sampai 4 saja. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2. Yang di belakang. 2, 3, 4. Tidak yang di belakang. 4. 1, 2. Tidak yang ini. 2, 4. 1. Tidak. Oh ya, ini. Itu 4. Oke. Sudah menyebut nomor semua toh? Sudah atau belum? Ada yang nomor 1 angkat tangan? Nomor 1. Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Oke, sudah ya, ada 4 kelompok. Nah, sekarang tahap berikutnya, peserta didik, ya kalian duduk berkelompok. Kelompok 1 di sebelah ini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah sini, dan kelompok 4 di sini. Silakan berdiri dan apakah semuanya sudah berkelompok? Sudah berkelompok semua ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan. Sebelum kita berdiskusi, Bapak meminta salah satu yang bersedia untuk membacakan teks cerita pendek yang berjudul Keadilan. Yang lain simak dengan baik. Ya. Oke, Niklas, silakan. Ada satu masa, ada saat judulnya dibaca, pengarangnya juga dibaca di kelas ya. Judulnya Keadilan, pengarangnya Putu Wijaya. Ada satu masa, ada saat banyak dalam ekosistem dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dan topi-topi khusus. Gendongan eksekutor mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala cocktail bergantungan dengan udang berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburu. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tetapi untuk mengerumuni. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli udang putar dan merasakan kesalahan cerianya. Bu Ahmad sampai malam
kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang kering, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es udang itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya menggerak merengek-rengek minta es udang. Waktu tukang es udang itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layang-layang menorehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulungkan tali layangannya, tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam yang sedang memandikan ayamnya. Ahmad meraba kantongnya, lalu merasakan ada uang di dalamnya. Dia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut," teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. "Ada orang sakit di dalam." Sabar, kata tukang es udang. "Satu persatu semuanya nanti dapat." Aku dulu, kata anak-anak sambil mengacungkan uangnya. "Aku dulu," teriak Pak Sersan marah. Udangnya yang merah. Tukang udang agak panik. Ia mengambil udang berwarna oranye. "Merah," teriak Pak Sersan. Tukang udang itu tampak gugup dan menyerahkan udang oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi udang oranye hingga jatuh. Anak-anak tertawa. "Diam, merah. Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah seperti matamu itu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi, tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih udang yang berwarna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi, "Merah!" Lalu ia mengambil koktail berwarna merah. Tukang es tampak ketakutan, ingin cepat-cepat menuangkan es ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung menyambarnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es udang sambil mengacukan uang minta diladeni terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktail dan mendorongkannya ke tukang es udang. "Aku esnya dodol dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu," teriak anak-anak menghalang-halangi Pak Ahmad. Tukang es putar kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikannya keras-keras, tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terbuka lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacukan pistol. "Diam kalian, aku sudah bilang ada orang sakit di dalam." "Bukan saya Pak, anak ini," kata tukang es udang. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. Bukan saya Pak." Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistol. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es udang pucat pasti. Pak Ahmad mencoba menetralisasi keadaan sebelum menjaganya. Lalu ia memberanikan diri berbicara. "Pak Sersan, maaf, itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah." Pak Sersan menggeleng dan menodong senjatanya ke tukang es itu. "Tidak, dia ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es udang yang keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku. Yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kerenangannya lewat. Dan dia tahu sekali itu. Ingat, sebelum aku tembak kamu, aku sudah banyak
menyingkirkan Portugis dipimpin nama satu lagi tidak apa. Tidak. Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang diberi. Tukang es itu pucat pasti, mukanya tak berdarah. Amat menunggu beberapa lama, kemudian berbisik. Baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi. Tukang es itu terkejut seperti mendadak siuman. Dia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, "Bapak yang beli es kemarin yang letak lapangan? Ya. Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas, itu gelas besar." Pak Ahmad terkejut, bengong. Tukang es mendekat dan menanamkan tangannya. "Ayo bayar." Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa tidak menyelamatkan nyawa orang itu, tetapi orang itu malah menghibur. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak meskipun tangannya terluka. "Bayar." Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajahan tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak berdaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang tak tahu. Tanpa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, dia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini, Yesus Pak Ahmad. Oke, terima kasih Niklas sudah membacakan. Setelah mendengar teks cerita pendek yang sudah dibacakan tadi tentang keadilan, persoalannya apa di sana? Permasalahan yang dimunculkan di dalam teks cerita pendek itu apa? Ketidakadilan. Nah, ketidakadilan tentang apa? Tentang si penjual es. Penjual es yang bagaimana? Yang tidak tahu berterima kasih. Oke, yang tidak tahu berterima kasih. Terus kemudian ketidakadilan apa lagi? Ya. Pak Sersan tidak membayar es. Tunsi. Silakan Tunsi. Perhatikan ke sini. Persoalannya apa? Selain yang sudah disebutkan. Silakan Tunsi. Nah, kalau teman membacakan, dengar. Jangan sibuk sendiri. Kalau berdiskusi, silakan berdiskusi. Jangan sibuk sendiri. Dengar itu Tunsi? Dengar, Pak. Ya, ya. Yang lain juga. Kelompok-kelompok lain juga. Ya, Silsa? Pak Ahmad yang ingin didahulukan Iya, Pak Ahmad ya, Pak Ahmad ingin didahulukan, dilayani terlebih dahulu, padahal dia datangnya belakangan. Banyak sekali ketidakadilan yang dimunculkan di dalam teks cerita pendek yang sudah dibacakan tadi. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, perhatikan ke sini Tunsi, balik ke depan dulu, perhatikan ke sini. Pada pembelajaran kita hari ini, kita kembali mengulas tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang pertama itu adalah unsur intrinsipnya. Dalam menyimpulkan unsur pembangun teks cerita pendek, kita harus memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk apa? Agar kita bisa
Ya, mengambil kesimpulan unsur-unsur apa yang terkandung di dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Kemudian membuktikan. Misal tema cerita, lalu dibuktikan tema ceritanya apa dari teks cerita pendek tersebut. Alur cerita, nah, alur ceritanya apa dari teks cerita pendek yang dibaca. Setelah memahami unsur-unsur pembangun teks cerita pendek pada pertemuan kita sebelumnya, nah hari ini kita membuktikan, menyimpulkan dari teks cerita pendek yang kita baca, yang didengar, dengan memperhatikan unsur-unsur ini. Ada tema, alur cerita, apalagi? Tokoh, penokohan, kemudian latar, ada amanat. Ada 7 unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsiknya apa saja? Ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang atau penulisnya, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi cerita. Nah, di dalam kelompok diskusi, coba perhatikan LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada peserta ini. Jadi ke setiap kelompok, nomor 1 tadi, bacalah teks cerita pendek berjudul Keadilan. Berjudul Keadilan. Setelah dibaca, tadi sudah dibaca, sudah didengar, sudah disimak dengan baik. Nah sekarang di bagian yang kedua, di dalam kelompok, simpulkan, ya, simpulkan dan berikan penilaian terhadap unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dengan bukti yang mendukung. Saya mengambil satu contoh seperti ini. Di unsur intrinsiknya, perhatikan ke Bapak semua. Unsur intrinsik tema, misalkan seperti itu. Unsur intrinsik tema. Pembuktiannya diambil dari teks. Misalkan sudah dibaca teksnya, lalu kalian menentukan, berdasarkan isi teks, tema cerita pendek tersebut. Saya ambil contoh tentang kehidupan sosial. Ya. Kemudian kesimpulan unsur yang terdapat dalam teks. Apa yang harus dilakukan pada bagian kesimpulannya? Bahwa uraian tentang apa yang sudah kalian temukan. Misalkan teks cerita pendek ini memiliki tema kehidupan sosial. Hal ini ya, atau dikarenakan cerita pendek dari bagian awal orientasi hingga pada bagian resolusi itu membahas tentang kehidupan sosial. Kemudian pada penilaian, pada bagian kolom penilaian, penilaian unsur yang terdapat di dalam teks. Tema yang diangkat atau terdapat di dalam teks cerita pendek ini mampu menjiwai keseluruhan isi cerita pendek. Itu dia punya penilaian. Kalian bisa menilai, sebelum menilai, menyimpulkan dulu bahwa teks cerita pendek ini bertemakan tentang kehidupan sosial. Hal ini dibuktikan, gitu ya. Hal ini dibuktikan dari teks dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Hal ini dibuktikan dari isi teks cerita pendek yang membahas mulai dari orientasi sampai pada resolusi itu tentang, secara umum membahas tentang kehidupan sosial. Lalu pada bagian penilaian, kelompok kami menilai bahwa unsur tema yang terdapat di dalam teks cerita pendek ini mampu
menjiwai atau tidak mampu, ya, tergantung dari hasil penilaian kalian. Ya, dari hasil penilaian kalian bisa menentukan apakah unsur itu tepat atau tidak di dalam teks cerita pendek, mampu menjiwai keseluruhan isi teks. Contoh yang kedua dari unsur ekstrinsik. Coba perhatikan di halaman terakhir. Ada kesalahan pengetikan di sana. Seharusnya unsur ekstrinsik di bagian halaman terakhir. Ya, bukan unsur intrinsik, tapi unsur ekstrinsik. Misalkan dari yang pertama itu adalah latar belakang pengarang atau penulis. Pembuktiannya dibuktikan dari apa? Misalkan latar belakang penulis di sini adalah seorang penulis seolah-olah menjadi seorang tentara. Lalu pembuktiannya apa? Kehidupan atau latar belakang penulis di sini adalah seorang tentara. Latar belakang masyarakatnya, lingkungannya apa? Lingkungannya di lingkungan apa tadi? Lingkungan. Baca teksnya tadi ya. Lingkungan apa? Nanti akan diperhatikan. Ya. Ya, lingkungan di Bali, tapi lokasinya di mana? Oke, nanti kalian santumkan di sana. Ya. Perhatikan unsur ekstrinsik yang membangun teks cerita pendek dari luar. Budaya-budaya masyarakat, kehidupan sosial masyarakat itu yang mempengaruhi. Kemudian kesimpulannya, ya, simpulkan dari unsur ekstrinsik tadi. Misalkan tadi apa? Latar belakang pengarang. Kesimpulannya, teks cerita pendek ini sangat dipengaruhi secara ekstrinsik dari sisi latar belakang pengarang. Penilaiannya, menurut kalian, menurut kelompok kami, latar belakang pengarang dari teks cerita pendek ini sangat kental, sangat mempengaruhi isi teks cerita pendek. Hal yang ada di luar teks cerita pendek mempengaruhi teks cerita pendek. Itu maksudnya. Kalian temukan hal-hal yang ada di dalam lingkungan di luar dari teks cerita pendek yang berpengaruh terhadap isi teks cerita pendek. Sedangkan unsur intrinsik itu hal-hal yang ada di dalam teks cerita pendek yang tercantum di dalam teks cerita pendek dan mempengaruhi teks cerita pendek itu. Itu ya, harus bisa dibedakan. Ada pertanyaan terkait dengan diskusi kelompoknya? Nanti kalau ada hal yang tidak dipahami dalam proses pengerjaannya, boleh bertanya. Ya, silakan. Silakan kalian berdiskusi, membagi tugas dalam kelompok supaya semuanya aktif. Berikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk berdiskusi. Silakan ditanyakan.
Supaya tidak bingung. Perhatikan slide supaya tidak bingung. Yang pertama, ini contohnya. Contoh atau cara mengerjakan LKPD. Unsur pembangun yang pertama, misalkan unsur intrinsik, tema. Pembuktiannya, sulitnya mencari keadilan. Dalam kurung, temanya apa? Ya, apakah temanya percintaan, ataukah temanya sosial, ataukah temanya apa? Ya, terserah hasil analisis kelompok. Kemudian kesimpulannya, kesimpulan unsur yang terdapat
dalam teks, tema sangat jelas muncul pada isi teks. Teks cerita pendek itu menceritakan sulitnya mencari keadilan. Sehingga alasannya dengan alasan sehingga teks cerita pendek itu bertema apa? Ya. Kemudian penilaian. Judul cerita pendek memudahkan pembaca untuk menentukan tema. Atau bisa juga dengan penilaian-penilaian lain. Bisa juga dengan penilaian-penilaian yang lain. Kalau ini penilaian menurut saya, menurut Bapak ini penilaiannya bahwa judul cerita pendek itu memudahkan pembaca untuk menentukan tema. Atau menurut kelompok, isi teks memudahkan pembaca untuk menentukan tema. Bisa seperti itu. Itu penilaian. Bagaimana? Sudah paham? Oke, tidak ya. Lanjut mengerjakan LKPD-nya. Oke, unsur ekstrinsiknya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ambil contoh. Di bagian unsur pembangunnya adalah pengarang atau latar belakang pengarang. Pembuktiannya pengarang adalah seorang tentara, misalnya seperti itu. Pengarang adalah seorang tentara, dibuktikan dari isi teks. Bisa kalian ambil kutipan yang membuktikan apa? Membuktikan bahwa pengarang ini adalah seorang tentara, dari lingkungan tentara atau dari keluarga tentara. Bisa seperti itu. Kemudian pada bagian kesimpulan unsur yang terdapat di dalam teks, atau ini kan dari luar atau teks ekstrinsik tadi, kesimpulannya bahwa teks cerita pendek ini dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik berupa latar belakang pengarang, yakni pengarangnya dari keluarga seorang tentara, sehingga dia tahu bahwa kehidupan tentara itu seperti itu. Lalu penilaiannya, kelompok menilai bahwa unsur yang membangun teks cerita pendek ini tidak hanya dari unsur intrinsik, tetapi dari unsur ekstrinsik juga, yakni dari segi apa? Latar belakang pengarang, sehingga itu ada sebab akibatnya, sehingga teks cerita pendek ini sangat lengkap. Itu penilaian. Intinya penilaian itu berisi atau bunyinya menilai, memberikan penilaian terhadap isi teks cerita pendek. Nah, penilaian itu berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari kesimpulan. Kalau kesimpulannya bagus, kalau kesimpulannya mencakup keseluruhan isi teks, maka penilaian juga akan mudah dibuat. Gitu ya? Sudah paham semuanya? Tidak ya? Silakan berbagi tugas di dalam kelompok, berbagi tugas siapa mengerjakan apa supaya cepat dan efektif. Semuanya bisa aktif di dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Nanti baru berdiskusi. Kalau sudah 5 menit terakhir baru didiskusikan. Saya menemukan ini. Apa yang perlu ditambahkan? Apa yang perlu dihilangkan? Seperti itu. Ya.
Waktunya 20 menit lagi ya. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang hampir selesai? Yang hampir selesai. Oke, waktunya 7 menit lagi ya. 7 menit lagi. Yang hampir selesai. Yang baru setengah. Yang baru setengah. Kelompok ini. Baru setengah. Yang ini sudah sampai setengah atau lebih. Nah, ini hampir selesai. Oke, kelompok 3 hampir selesai. Nah, oke, masih ada 7 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya. Kalau seperti itu, kalau sudah selesai, saya berikan kesempatan untuk presentasi. Diberikan kesempatan untuk presentasi. Siapa yang ingin mengajukan diri, kelompok mana yang ingin mengajukan kelompoknya untuk presentasi pertama. Saya berikan kesempatan. Jika tidak ada, maka Bapak yang akan menunjukkan siapa yang presentasi pertama. Kelompok 2, silakan presentasi. Kelompok 2, silakan presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fidal Sartono, bisa dipanggil Vicky. Perkenalkan, nama saya Mariati Darbi, bisa dipanggil Yanti. Perkenalkan, nama saya Selsaria Resmi Pendi, bisa dipanggil Selsa. Perkenalkan, nama saya Dimas Haryani Besarawati, bisa dipanggil Ardi. Nama saya Johannes Sandralun, bisa dipanggil Pak. Pada siapa bisa? Pak. Iya. Lanjut. Pada materi saya persilakan. Simpulkan dan berikan penilaian terhadap unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dengan pembuktian yang mendukung. Yang pertama, unsur intrinsik. Pembuktiannya, kesimpulan unsur yang terdapat dalam teks, penilaian unsur yang terdapat dalam teks. Nomor 1, unsur intrinsik tema. Pembuktiannya, tema yang kami angkat di dalam cerpen tersebut adalah ketidakadilan. Kesimpulannya, berdasarkan isi teks, kami dapat mengangkat tema ketidakadilan dikarenakan seluruh isi cerpen tersebut menceritakan tentang ketidakadilan antara Pak Sersan dengan tukang S dengan Pak Amat dengan anak-anak, dan tukang S dengan anak-anak. Yang poin penilaian,
Berdasarkan analisis, maka kelompok kami menilai bahwa unsur intrinsik tema sangat berpengaruh dalam teks cerpen. Yang kedua, unsur intrinsik alur. Pembuktiannya, alur yang kami angkat di dalam cerpen tersebut adalah alur maju. Kesimpulan, berdasarkan teks cerpen tersebut, kami dapat menyimpulkan alur yang kami angkat adalah alur campuran. Dikarenakan dalam teks cerpen menceritakan tentang dari masa lalu sampai masa sekarang dan dari masa sekarang ke masa lalu untuk menceritakan kembali. Poin keempat, penilaian. Berdasarkan analisis, maka kelompok kami menilai bahwa unsur intrinsik alur sangat berpengaruh dalam proses perjalanan cerita. Yang ketiga, unsur intrinsik tokoh. Pembuktian, berdasarkan teks cerita pendek ini menceritakan tentang nama tokoh. Kesimpulan, berdasarkan teks cerpen dapat disimpulkan bahwa tokoh yang ada di dalamnya adalah Pak Sarsan, Ibu Ahmad, Pak Ahmad, penjual es gudang, dan anak-anak. Yang keempat, penilaian. Berdasarkan analisis, maka kelompok kami menilai bahwa unsur intrinsik tokoh sangat berpengaruh dalam cerita pendek. Keempat, unsur intrinsik penokohan. Pembuktian, penokohan yang kami temukan dalam diri tokoh ada yang bersifat adil dan ada yang tidak bersifat adil. Kesimpulan, tidak Pak Sarsan suka marah, tidak KRS ingin didahulukan, bela keadilan dan mengusir Portugis. Pak Ahmad tidak mengembalikan gelas es dan ingin didahulukan. Tukang es baik, sabar dan suka menjual es. Anak-anak suka merebut es. Penilaian unsur yang terdapat dalam teks berdasarkan analisis, maka kelompok kami menilai bahwa unsur intrinsik tokoh sangat berpengaruh dalam cerpen. Yang kelima, unsur intrinsik latar. Pembuktiannya, latar yang kami temukan adalah latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kesimpulannya, latar yang pertama, latar tempat. Latar tempatnya di Bali, di alun-alun, di depan rumah Pak Sersan. Yang kedua, latar suasana. Suasananya di situ ramai, senang, tenang, takut, gemetar, sedih, dan marah. Yang ketiga, latar waktu. Waktunya suatu masa, suatu hari yang terik atau pada siang hari. Penilaiannya, berdasarkan analisis, maka kelompok kami menilai bahwa unsur intrinsik latar sangat berpengaruh untuk mengetahui tempat, waktu, dan suasana dalam cerita pendek. Sudut pandang orang pertama. Pembuktiannya dari teks mengungkapkan nama tokoh. Simpulan, sudut pandang orang pertama mempengaruhi keseluruhan isi cerpen. Penilaian sudut pandang, kami dapat menyimpulkan bahwa unsur intrinsik sudut pandang sangat berpengaruh pada isi keseluruhan teks. Untuk mengetahui penempatan orang-orang dalam penempatan diri pengarang. Yang ketujuh, amanat. Pembuktiannya, amanat yang kami temukan dalam cerpen tersebut mengandung bersifat tersirat karena di situ
kalimatnya tidak terlalu mencolok terhadap ketidakadilan. Kesimpulannya, amanat yang kami ambil dari dalam cerpen tersebut adalah sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Penilaiannya, berdasarkan analisis, maka kelompok kami menilai bahwa unsur intrinsik amanat sangat berpengaruh untuk mengajak pembaca atau audiens agar selalu bersifat adil. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang penulis. Pembuktiannya, pengarang seorang tentara dibuktikan dari isi teks. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Kesimpulan, unsur yang terdapat dalam teks. Berdasarkan isi teks, kami dapat menyimpulkan dari teks penulisnya adalah seorang tentara. Penilaian unsur teks yang terdapat dalam teks. Berdasarkan analisis, maka kelompok kami menilai bahwa unsur ekstrinsik latar belakang penulis sangat berpengaruh bagi teks cerita pendek tersebut, sehingga teks cerpennya lengkap. 2. Latar belakang masyarakat. Masyarakatnya tidak demikian. Masyarakatnya tidak saling menghargai. Dibuktikan dari isi teks, anak Pak Sersan sedang sakit, tetapi anak-anak Pak Ahmad dan penjual es puding masih berkegiatan jiwa. Kesimpulan unsur yang terdapat dalam teks. Berdasarkan isi teks, kami dapat menyimpulkan dari teks masyarakatnya tidak ada rasa saling menghargai. Penilaian unsur yang terdapat dalam teks. Berdasarkan analisis kami maka kelompok kami menilai bahwa unsur ekstrinsik latar belakang masyarakat sangat berpengaruh terhadap teks cerpen tersebut. Yang ketiga, nilai-nilai. Yang pertama, nilai sosial. Pembuktian tempat terjadinya peristiwa di sekitar lingkungan di Bali. Kesimpulan unsur yang terdapat dalam teks. Berdasarkan isi teks, kami dapat menyimpulkan dari teks masyarakatnya adalah masyarakat di Bali. Nilai unsur yang terdapat dalam teks. Berdasarkan analisis, maka kelompok kami menilai bahwa unsur ekstrinsik nilai sosial masyarakat sangat berpengaruh bagi teks cerpen tersebut, sehingga teks cerpennya lengkap. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Pada teman yang mau memberikan pertanyaan, saya persilakan. Oke, dipersilakan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ya, kelompok 4, silakan. Apakah yang dimaksud? Lanjut pertanyaannya. Lanjut saja. Apakah yang dimaksud dengan belum sampai 1 abad merdeka, citra bangsa terhadap keadilan sangat berbeda? Oke, apa makna ya? Makna dari ucapan Pak Ahmad itu yang ditanyakan. Ada pertanyaan lain? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Kelompok 1, ada pertanyaan kelompok 1?
Silakan kelompok 1. Ya. Silakan. Kelompok 1 silakan. Jika tidak ada pertanyaan lain, diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Yang dimaksud dengan belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda adalah belum sampai berabad-abad atau belum sampai sejauh mungkin dari kemerdekaan, anak bangsa sudah mulai buram terhadap keadilan. Karena di dalam teks cerpen tersebut, anak-anak suka membeli es puder dari luar daerah mereka. Karena mereka senang dengan karya dari luar daerah, dan juga mereka ingin didahulukan untuk membeli esnya, sementara anak mereka tidak pertama. Oke. Dan ada tambahan. Bagaimana? Ada tambahan. Oke, ada tambahannya. Silakan. Maksudnya kan di dalam cerita tersebut Pak penjual es gudang dan Pak Ahmad di dalam teks ini sosok seorang ini. Sosok seorang ini apa? Dia memberanikan dirinya untuk menutupi kesalahan si penjual es, Pak. Dan tidak lama kemudian penjual esnya menuntut dia kembali. Oke, bagaimana? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Pak Ahmad melihat bahwa anak-anak sudah mulai mencintai karya dari luar atau. Oke, silakan. Apakah teks tersebut mencantumkan bahwa sudah beberapa lama Indonesia merdeka atau tidak? Tidak, karena amanat tersebut secara Nah, pertanyaannya tadi, makna dari kalimat awalnya belum sampai sahabat merdeka, citra anak bangsa mulai berbeda-beda, memahami tentang keadilan, itu yang dimaksud. Nah, maksud dari pertanyaan itu, kalimat itu apa maksudnya? Itu yang ditanyakan. Kalian memaknai pernyataan Pak Ahmad ini dengan makna yang seperti apa? Atau arti dari, supaya lebih mudah dipahami, arti dari pernyataan Pak Ahmad ini apa? Kelakuan anak bangsa pada saat itu dan pada zaman dahulu sangat berbeda. Karena pada zaman dahulu kelakuannya mereka selalu membantu untuk menjaga keadilan bangsa dan selalu bekerja sama. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Apa makna dari pernyataan Pak Ahmad? Apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini? Makna dari pernyataan yang akan menolak. Oke, makna dari pernyataan Pak Ahmad, apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini? Maknanya apa? Apa makna dari pernyataan itu? Itu yang ditanya. Mungkin bukan makna, apa maksud gitu. Makna. Oke. Artinya seperti apa? Artinya adalah kan bangsa Indonesia ini sangat memiliki
Selsa, alasannya apa? Karena di sini tidak sangat mencolok kalau Tidak dituliskan secara langsung. Kalimat-kalimatnya yang menjadi pesan atau amanat dari teks cerita pendek itu tidak disampaikan secara langsung, tetapi diinterpretasikan dalam bentuk percakapan, dalam bentuk dialog di dalam teks tersebut. Seperti itu. Ya? Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berikan tepuk tangan untuk silakan kembali. Sebelum masuk ke presentasi kelompok berikut, kita buat permainan. Semuanya duduk saja. Ada 4 kelompok toh. Kelompok 1 namanya kelompok bebek. Kelompok 2 namanya kelompok ayam. Kelompok 3 namanya kelompok kambing. Dan kelompok 4 namanya kelompok kelompok anjing. Oke, tentukan masing-masing bunyi dari nama kelompoknya. Silakan. Bebek bunyinya pepek. Kemudian harus konsentrasi. Ketika saya menyebut bebek, ketika saya menyebut bebek, maka bunyi bebek. Ketika saya menyebut anjing, maka bunyi anjing. Ketika saya menyebut ayam, maka bunyi ayam. Demikian dulu terakhir. Ketika saya menyebut kambing, ya bunyi kambing. Oke, dicoba dulu. Bebek. Bunyi bebek. Bunyi ayam. Bunyi kambing. Baik. Coba perhatikan. Harus jangan serius ya, anjing ya. Bunyi kambing anjing bagaimana? Anjing dari mana? Di masjid banyak kambing. Oke. Perhatikan, konsentrasi. Anjing. Ayam. Bebek. Kambing. Bebek. Bunyi semua. Oke, sudah ya. Proses pembelajaran kita hari ini. Selsa, coba disimpulkan proses pembelajaran kita. Apa saja yang kita pelajari dan apa yang Anda dapatkan dari proses pembelajaran kita. Silakan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pelajaran kita hari ini tentang unsur pembangun teks cerita pendek. Dan kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis unsur teks cerita pendek. Oke, ada yang mau menambahkan? Kesimpulannya apa? Bahwa ya, menilai unsur pembangun teks cerita pendek, menyimpulkan apa saja yang terkandung di dalam teks cerita pendek, unsur apa saja disimpulkan, lalu diberikan penilaian apakah teks cerita pendek ini teks cerita pendek yang tepat, yang bagus, atau teks cerita pendek yang lengkap atau tidak. Itu ya. Baik. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Bapak berharap kalian belajar teks diskusi.
kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya. Baik. Semoga proses pembelajaran kita hari ini bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik itu dalam menulis teks cerita pendek atau kalian terapkan di dalam kehidupan sosial. Isi dari teks cerita pendek yang kita bahas hari ini kalian dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa, dan saya minta Efram untuk memimpin